awalnya Nahdlatul Wathon ini kan dikomandoi oleh 4 orang. Mansur, 4 orang, dan salah satu kepala sekolahnya Mas Mansur. Ya. Sedangkan Mas Mansur Bukan sendiri kepala sekolah, pendiri itu. pendiri Nahdlatul Wathon. Pendiri iku ojo-ojo dilangno awak dhewe kok ngilangno sejarah. Mas yo ki Mas Mansur sakniki wis nang nggone. Ya, kita lanjut lagi sahabat-sahabat, ngopi yang ngopi, ngaji yang ngaji. Tadi telah disampaikan oleh jenengan bahwa informasi tentang Renaissance itu yang dicari oleh Mas Alwi sudah terjawab. Kemudian Mas Alwi kembali ke tanah air, dan meskipun ada beberapa informasi dari para kiai bahwa beliau dianggap aib, tapi beliau tetap ikhtiarnya tetap dan konsisten terhadap nilai-nilai aswaja lah, paling tidak seperti itu. Dan alhamdulillah Pak Ridwan juga sudah menyambut kedatangan beliau, bahkan sempat datang ke kedai. Kalau sekarang kedai, kalau dulu itu warung lah, warung kopi, tapi tidak ada wifi-nya lah. Kira-kira setelah Mas Alwi ini datang dan Pak Ridwan juga menyambutnya, apakah Nahdlatul Wathon ini masih eksis? Kemudian beliau ditarik di Nahdlatul Wathon untuk membantu Mbak Yai Ridwan, dan nanti bagaimana kira-kira dengan keberadaan Komite Hijaz yang kemudian bisa melahirkan Nahdlatul Ulama pada tahun 1926. Barangkali ada yang mau disampaikan proses latar belakang itu, monggo Gus. Nah, ngene lho. Setelah beliaunya datang itu kan di istilah ditabayun kan sama Kiai itu kan. Oh iya. Di warung itu. Mau aku pindah di pembeli terakhir. Terus Kiai Ridwan kayak pertanyaan itu mau, apa perlu ini? Ternyata yaitu beliau mencari Renas. Wis ketemu, wis. Terus si apa kesimpulan nih sampai ketemu nih? Umat jangan dibawa ke sana. Iki murni gaenane londo kan buan, gawe mecah belah Islam sing ana nggone tanah Jawa iki khususnya. Umat jangan dibawa ke sana. Wis ayo monggo sampean informasi nang nggone kiai-kiai liyane. Dadi iku keperluanku nang nggone londo. Aku gak nyambut gawe kan gua ngene londo. Aku perlu ndeleki iku. Lho kan sudah ketemu kan, ketemunya. Baru saniki Kiai Mas Alwi takon nang nggone Ridwan. Iya nang ndi. Wes saniki apa kepinginan sampean terakhir ngene gini. Ya aku mau tak sampeeno kan bisa. Aku kepingin dadi pembeli terakhir ngene warung kene. Loh, ya wis terakhir sampai nih kan 2 niki jam 12, mari tak tutup warungku bisa. Sampai dalu. Mari tak tutup warungku bisa. Apa ngene lho, Mas. Ya sepurane. Aku njaluk nemenan ngene sampean. Ayo balik nang ngene Nahdlatul Wathon. Soale ngene Nahdlatul Wathon iki kari aku ambek Kiai Wahab tok. Sedangkan Kiai Wahab sendiri wis akeh nganokno nggone Taswirul Afkar. Jadi aku ki jenan nggone Nahdlatul Wathon iki. Ayo sampean tak jaluk balik. Monggo kan duan, aku gak keberatan. Cuma ya apa kiai-kiai sing salah tompo, nah, urusan kiai sing salah tompo aku tak selesaino Mas. Sing penting ayo balik nanggone Nahdlatul Wathon. Gak pantes Mas. Sampean putrane kiai gede, alumni Demangan, santri ning Mbah Kholil, kok entek-entekane njaga warung iki lho gak pantes. Aku anake tukang kayu dadi kepala sekolah. Utawa ngene, urup ae kan. Oh, sampai Warung tak jogone kepala sekolah sampean nggoni. Aku pantes anak tukang kayu buka warung, sampai niku anak kiai gede. Ki Abdul Aziz Sawah Besar itu gede-gede nih. Kiai Surabaya waktu itu. Sampai anak kiai gede, santri nih Mbak Kholil, lah kok jogo warung? Gak pantes. Wis iki tak jogone kepala sekolah. Wis ngene kan Buan. Tolong aku kesempatan istikharah. Ya wis tak anteni wis kapan sampean? Wis bisa lil mulai warung ditutup. Wis warungnya ditutup lah sih mulai lah. Begitu meneh isuke
Kiai Ridwan kan biasa mari subuh kayak pengajian ngene langgar gini gitu. Langgar iki langgar mbubutan Kang Nemi. Apa itu tafsir Jalalain itu. Setiap habis subuh. Sampai jam 6 baru mari ngono nek kawatan buka sekolahan ngajar. Nah, menene ngono mari kayak pengajian nang kawatan buka sekolahan niku kayak Mas Alwi wis ngene ngono. Di Nahdlatul Wathon. Iya, kene Nahdlatul Wathon niku. Lho sing ngene kene Mas, alhamdulillah Kang Tuhan. Kayak mari subuh mau sampean sik nganu ngaji santene kene ae. Ya apa hasil omong-omongan mah bengi. Wis sampean pikir tak sampean wis istiqoroh. Wis alhamdulillah. Sampean mulai aku toto-toto warung tak tutup. Tak niati aku istiqoroh. Alhamdulillah oleh jawaban. Jawabannya enteng ya. Jawabannya nopo? Ya intinya jawabannya aku kudu balik nang ngene Nahdlatul Wathon. Ya tok aneh enteng manjane aku istikharah oleh jawaban. Tapi bagi saya nuwun sewu. Sapa wong sing begitu istikharah langsung oleh jawaban. Kalau itu bukan seorang yang betul-betul alamah betul awak dhewe bala-bala istikharah isine ya angop tok lho. Gak nrimo apa-apa. Anggap nyekel ate. Iku sekali istikharah langsung oleh jawaban. Jadi aku oleh jawaban, alhamdulillah aku kudu balik. Wis mulai sakniki aku balik Kang Duan nang ngene. Alhamdulillah nomor loro Kang Duan. Sing kok dhisik. Alhamdulillah nomor loro. Mari subuh mau. Warungku tak tawak-tawakno payu. Tak dol warungku pisan. Payu. Iki Kang Duan, ana bungkusan iki. Iki Kang Duan hasil warung. Aku dodol warung, ayo gawe gedekno Nahdlatul Wathon. Sapa wong sing iso kaya ngono? Kupingin ro aku. Kartoe warung nih. Duwike dodol warung dalam posisi beliau tidak punya apa-apa. Sudah dicoret dari ahli waris. Ayo iki digawe gedekno Nahdlatul Wathon Kang Duan. Cuma aku gak duwe omah Kang Duan. Ngomongin ngerti, wis gampang nih urusan iku. Boleh buri kok godhokan sampean tak gawe kamar gone iku wis nggono kamar iku. Mulai dina iki Mas, sampean tak angkat maneh dadi kepala sekolah Nahdlatul Wathon. Setelah itulah kiai-kiai ditabahin semua, oh begitu, oh ngene karepe paham kabeh kan. Lah, sering ada pertemuan-pertemuan untuk membahas hasilnya ke Mas Alwi teko nggone Londo iki mah. Saniki ngeten Gus. Tadi kan awalnya Nahdlatul Wathon ini kan dikomandoi oleh 4 orang. 4 orang dan salah satu kepala sekolahnya Mas Mansur. Ya. Sedangkan Mas Mansur Bukan kepala sekolah, pendiri itu. Pendiri Nahdlatul Wathon. Pendiri iku aja-aja dilangno awak dhewe gak ngilangno sejarah. Mas yo ke Mas Mansur sakniki wis nang nggone tangga sebelah lah. Enggak, maksud saya ketika Mas Mansur pergi, Mas Alwi pergi, ini kan mau tidak mau tetap setelah Mas Alwi balik lagi ke Nahdlatul Wathon untuk membesarkan bersama Mbak Ridwan. Posisi Mas Mansur ini di mana letaknya? Masih di Mesir. Oh, berarti belum balik? Belum kembali. Masih di Mesir. Nah, ketika Mas Mansur kembali itulah baru tahu siapa sebenarnya Mas Mansur setelah pulang dari Mesir. Dan itu sudah ditebak oleh Kiai Mas Alwi. Padahal sama tujuannya untuk mencari informasi. Mencari informasi Renans. Hanya tujuannya beda. Keliru. Mas Mansur ke Jare Mesir. Mas Alwi keliru dek surna ning Mesir. Ndeleki Renans iku nang Mesir mah wa Renans wa ma'adro kama Renans nang Mesir keliru. Iku kena tangane Makelar. Makanya aku gak gelem Kang Dua nang Mesir, aku nang Londo. Maksudnya kemana Gus? Makelar itu Gus? Nah kan sudah di Makelari. Oh, sedangkan informasi Renan itu awalnya dari Belanda sama Eropa. Prancis. Karena pada saat itu tahun-tahun itu nek awakmu ndelok sejarah, itu kan zaman pergolakan yang ada di Eropa, revolusi Prancis. Berarti ada kaitannya dengan Turki Utsmani Nah, runtuh. iya sampai Martin Luther barang itu kan Iya. apa terjadinya Protestan itu kan itu kan gara-gara revolusi Prancis. Perang salib. Kan ngono lah iku ndelekane nang ngene kono. Dadi nang ngene punjere malahan. Lah kan luar biasa kan pemikiran iki Asal Kiai Mas Alwi pada saat itu. Kan di luar nalar yang lain. Nah begitu kembali lah ini akan banyak diskusi dengan kiai-kiai
yang intinya pada saat itu sepakat untuk mendirikan jamiah ulama. Gak iso untuk bendung renan siki, kita harus berjamiah. Yang kiai-kiai itu intinya sepakat, cuman kalau sing wani ngadep nang ngene Mbak Hasim. Sopo sakniki sing kabeh moro nang ngene Mbak Hasim, kalau sing wani moro. Akhirnya ditugasi orang 3 ini. Sowan ke Mbak Hasim. Sowan ke Mbak Hasim, Kiai Ridwan, Kiai Wahab sama Kiai Mas Alwi menyampaikan anunya itu tadi. Dan itu tidak semudah itu Mbak Hasim mengiyakan. Ini berarti ada kaitannya dengan Turki Utsmani, karena kalau dilihat dari tahunnya kan berkaitan. Setelah Turki Utsmani runtuh, kemudian dari beberapa kiai yang sudah mencari informasi tentang Renan ini dan kembali ke tanah air, pada akhirnya kan di Turki Utsmani yang sedang runtuh ini kan juga mengadakan beberapa pertemuan internasional. Ya, kalau tidak salah ya, dulu itu disebut OKI lah. Ya, kalau sekarang OKI, dulu itu kongres lah, Kongres Islam Sedunia. Ini kan perwakilan dari beberapa organisasi Islam yang ada di masing-masing negara. Nah, karena pada saat itu Indonesia belum ada dan masih Hindia Belanda, kira-kira apa yang kemudian dibawa oleh para ulama kiai-kiai ini untuk menghadirkan salah satu delegasi di Kongres. Kok dhisik siku sik dawa iku. Sik dawa. Gak langsung sakmono. Karena terjadi kudeta dulu di Saudi. Di Saudi. Iya. Enggak, maksudnya ini kan Saudi belum ada, dulu kan masih jadi satu dengan Turki Utsmani. Loh iya, kan Sunni. Sunni. Kan gitu Saudi. Waktu itu siapa sih Iskandar sapa iku anune. Pimpinannya itu kan istilahnya rojo kan itu dikudetakan oleh Abdul Wahab itu. Turkinya. Bukan Saudi. Saudi dulu kan masih belum ada, Bos. Loh iya, tapi kan yang jadi patokan itu kan ketika Saudi dikudeta itu kan terus Oki bergejolak ini. Gitu loh. Berarti setelah Turki Utsmani runtuh ada 2 punggawa yang kepingin meroyok. Iya, kan oleh Saudi sebagai Qadimul Haromen kan itu. Gubernur lah kalau di situ ya dulu. Ya, yang bu istilahnya pokoknya ingin merebut sebagai Qadimul Haromen, khodame 2 tanah haram itu, Madinah dan Mekah. Anu nih ngene kono. Lah kudeta ini terjadi tahun 25. Iya. Nah, sedangkan kiai-kiai yang ada di sini ini proses untuk mendirikan Nahdlatul Ulama itu sudah jalan. Iki wis ngadep nang ngene Mbah Hasim wong telu iki. Sing Mbah Hasim awalnya gak setuju juga. Dalam artian bukan gak setuju terus frontal gak gelem ngono enggak. Tak setujunya kenapa? Kiai-kiai niki punya keinginan, nggak ada keinginan untuk mendirikan Jamiah Ulama. Walau piye toh, ulama nggawe organisasi kuwi sing diurusi apa? Bahasa niku ngono. Ulama nggawe organisasi kuwi sing diurusi apa? Nah, sedangkan pada saat itu kan Saudara Masumi. Kan gitu. Ya. Saudara Masumi, bahkan Mbak Hasim sebagai Raisul Akbar juga di Masumi kan. Kan gitu. Oh, enggak Jamiah itu apa sing arep itu terjadi perdebatan. Masumi apa Miai? Masumi, sudah Masumi. Sudah Masumi. Londo sing ya enggak, Masumi ini bentukannya siapa? Masumi kan memang berdirinya untuk kumpulan kiai-kiai yang tua-tua dulu. Itu baru sampai 3 kali beliau menghadap. 3 orang ini. Akhirnya gak setuju, mari balik maneh, dianu maneh. Sampai yang kedua kalinya itu Mbak Hasim apa ta iki sing dikarepno? Mbak Khalil itu. Isarohnya hasil kok isaroh. aku sampai dikirimi isaroh. Dikirimin apa nih? Pertama rupa
tasbih dengan surat Toha ayat piro itu. Tongkat. Terus mari ngono suwe dikirimi maneh berupa tongkat. Sak wiritane pisan ya Qahar ya Jabbar. Yang pertama tongkat dulu apa tasbih? Tongkat dhisik. Tongkat dulu ya. baru setelah itu diambil. Setelah tongkat ya yang Tasbih. mengantar ini siapa yang mengantar? Sing dikon ngeten iku Ki As'ad. Guys, Ki As'ad itu pondok. termasuk Ki As'ad Sabtu Larisin. Waktu itu santri Mbak Oleh mondok di Lemangan. Apa tak iki sing dikarepno? Wis aku tak istikharah dhisik. Engko bali omane. Itu pertemuan yang kedua. Yang kedua. Baru yang ketiga kembali lagi Mbak Hasim sudah setuju. Yo iki ternyata sing dikarepno Mbak Oli. Ya wis aku setuju gawe Jamiah Ulama. Ning ono syarate. Undangno ulama sak Hindia Belanda iki. Aku gak gelem nek iku cuma Jawa ambek Madura tok. Akhirnya bagi tugas 3 orang ini. Kiai Ridwan sama Kiai Mas Alwi mengkondisikan kiai-kiai yang ada di Surabaya, yang ada di Jawa dan Madura dibantu oleh sapa? Kiai Halim, Kiai Abdul Halim Cirebon. Itu untuk mengkondisikan kiai-kiai yang ada di Jawa dan Madura. Terus Kiai Wahab ditugasi keliling Di luar Jawa dan Madura. di luar Jawa dan Madura. Jadi kasarannya sak Indonesia. Lah Kiai Wahab keliling iki setahun, Lil. Mulai Kalimantan, Sumatera, Papua, entek sampai teko nggone Mataram, NTB. Setahun. Akhirnya kembali lagi sepakat kiai-kiai itu mendirikan, ditentukan anunya harinya ke Kiai Hasim, disepakati bahwa tanggal 16 Rajab tahun piro iki tahun 19 nek anu umume 1344. iya 1344 Hijriah ya. Nek Masehi ini 1926, 31 Januari 1936. 31 Januari 1926. Disepakati itu, akhirnya kumpul lah. Ngonendi itu terjadi perdebatan sendiri di antara 4 orang ini. Lah kalau kaitannya dengan Komite Hijaz itu kan sempat muncul juga, Mas. Itu kan tahun 25 kan. Iya. Ketika tahun 25 terjadi kudeta di Turki, Saudi. Jadi penguasa Saudi digulingkan oleh Abdul Wahab itu tadi. Dengan itu digulingkan, otomatis madhab yang ada di sana beda. Beda dengan madhab Dikuasai Wahabi. Sejak saat itulah situs-situs Islam itu dihapus semua oleh Wahabi. Puncaknya adalah ketika makam Rasulullah mau dipindahkan atau dikeluarkan dari Masjid Nabawi. Ini yang menjadi protes ulama-ulama sedunia. Gak diakoni ambek Saudi, nek iku protesnya perorangan. Berhubung ini sedunia, Protesnya seorang gak diakoni, harus ada organisasi yang lembaga mewakili. Lo kan NU lah dorong ngadeg lho. belum ada. Tapi prosesnya ini kan sudah jalan. Prosesnya ini sudah jalan. Berarti butuh wadah. Akhirnya begitu kiai-kiai itu sudah kumpul semua untuk pendeklarasian berdirinya Nahdlatul Ulama itu, plus dibentuk sekalian Komite Hijaz untuk ke Saudi memprotes itu. Jadi nek ono sejarah bahwa berdirinya NU itu dilatar belakangi oleh Komite Hijaz, itu nek aku ngarani gak pas karena proses berdirinya ini sudah berjalan. Komite Hijaz ini ketemu di tengah jalan. Ya sedikit nanti kita lanjutkan lagi, Gus. Berdirinya NU sudah jelas, tinggal hanya butuh wadah. Kita break sementara dulu.
Ya, kita lanjut lagi Gus. Ini langsung pada pokok intinya karena sudah dijelaskan semuanya. Tergantung nanti komite hijaz ini butuh wadah yang kemudian melahirkan Nahdlatul Ulama. Monggo Gus, barangkali ada yang disampaikan. Ya itu tadi Mas Holil ya. Jadi setelah kiai-kiai ini sepakat untuk mendirikan dan Mbah Hasyim sudah menyetujui menentukan tempat. Tanggal dan tahun sudah menentukan tempat. Nggone ndi ki anune. Ini terjadi perdebatan sendiri di antara tiga kiai yang menghadap ini tadi. Siapa saja Gus? Ya Mbah Wahab, Kiai Ridwan, Kiai Mas Alwi dan Mbah Hasyim. Kabeh dekek ngene Tebu Ireng. Keberatan kiai-kiai. Kenapa? Karena nun sewu Mbah Hasyim termasuk TO-nya Belanda kan. Sedangkan pada saat itu ada aturan oleh Belanda itu mengumpulkan orang lebih dari 15 orang tanpa izin Belanda itu langsung ditangkepi kabeh. Wis kate diproses dilebokno bui. Aturan Gitu loh. pemerintah itu ya. Aturan pemerintah India Belanda. Lah padahal iki sing diundang kiai-kiai sak mono akeh. Ya apa? Didekek ngene tambah beras juga begitu. Loh, kiai-kiai lah golongannya ekstremis Londo. Kan ngono lho. Jadi ini terjadi perdebatan sendiri sampai akhirnya Kiai Ridwan memberanikan diri. Monggo lah mangke nek menawi panjenengan kersa kiai ten kene bukutan istilahnya ngono ten kene bukutan. Lho, piye Ridwan sanggup kowe apa nganu Londo? Insya Allah pangestune. Mas Alwi tidak usul. Mas Alwi usul gak duwe omah. Tapi sempat usul lagi. Menen piye kawan yo usul deh. Wong aku yo gak duwe omah kan bukan tapi tahu usul ngomongin ndi. Karena Pak Ridwan yang memberanikan diri. Iya memberanikan diri untuk itu. Di mana itu Gus? Ya wis aturan Ridwan. Nggak, tempat yang diusulkan tadi oleh bukutan. Akhirnya mikir kan perjalanan dari Tebu Ireng ke Surabaya wis kadung sanggup nang ngene. Ya, Hasyim tapi tak dekek endi? Terus opo acarane? Pikir-pikir akhirnya Kiai Ridwan punya ide. Tak gawe khole Kiai Khalil. Khol pertama Mbah Khalil. Karena Mbah Khalil wafat tahun 1925. Iya, 1925. NU lahir tahun 26. Oh ya. Berarti memperingati holnya beliau karena beliau digawe acara memperingati hol Kiai Khalil, memberanikan diri beliaunya gawe surat resmi tanda tangani ngadep nang Gubernur Londo pemerintahan izin lah istilahnya. Iya minta izin. Kalau tidak izin ya kan iso ya ditangkepi kabeh lah nanti apa. Tapi katanya tadi ada aturan kalau mengumpulkan 15 lebih ditangkap. Loh lah iya nek gak ono izin. Oh, kalau enggak ada. Mengumpulkan orang lebih dari 15 tanpa izin Belanda itu langsung ditangkap kabeh wis. Nah, terus siapa yang buat surat-surat waktu dulu? Kiai itu uang kayak surat dewe ditandatangani ngadep nang Gubernur Londo. Minta izin untuk mengadakan hol Mbah Khalil, hol pertama Mbah Khalil. Dan ditanyai aneh-aneh. Ditakoni ambek Londo nih ya. Acaranya apa aja Pak Haji? Loh, orang acara hol kok sampai tanya apa saja? Ya cuma baca Yasin, tahlil, istighosa, selesai, tidak ada apa-apa. Yang diundang siapa? Oh, santrinya sudah ada di mana-mana, itu yang saya undang. Lho kok ndelala nih jari wong Surabaya, ndelala kersane ngalah. Kok ya setuju loh untuk. Lalu ditandatangani suratnya itu disetujui. Dengan syarat dijaga Belanda, Pak Haji. Ada penjagaan ketat. Baik, siap. Di Joko Londo lho embong kene iki dipager betis sampe Londo sak motor tenge. Embong sing kono ya ngono dipager betis sak motor tenge. Santri sak Surabaya dekakno buai-bari hambal kampung ini. Kiai-kiai sing diundang khusus iku mau sing bawa keliling barang mau diceluk dhewe munggah nang daleme Kiai Ridwan sing ngene ndukur. Ngene iki lho gang kene iki lho. Bubutan nomor 20. Itu tempat berdirinya Nahdlatul Ulama. Jadi bukan di kantor sini berdirinya Nahdlatul Ulama itu. Kalau kantor PB pertama itu di sini. HBNO of Bestur. Tapi kalau berdirinya Nahdlatul Ulama itu di
rumahnya Kiai Ridwan. Jadi Kiai Ridwan itu tidak cuma sekedar pencipta lambang Nahdlatul Ulama, rumahnya pun dipakai untuk sebagai tempat penandatanganan deklarasi berdirinya Nahdlatul Ulama. Ketika kiai-kiai kumpul itulah berunding tentang Nahdlatul Ulama. Jenenge apa? Organisasi ini terjadi perdebatan tersendiri. Di antaranya adalah Mbah Maksum Lasem itu mengusulkan Jam'iyah Ulama. Terus Yang Mbah Hasim boleh dikatakan setuju dengan usulannya Mbah Maksum. Ya wong pancen organisasi ulama, wis jenenge Jam'iyah Ulama ngono wae. yang lain ada yang usul. Dibantah ambek Kiai Hamid Sedayu. Kiai Hamid Sedayu mengusulkan Nuhudul Ulama, akan bangkit para ulama. Wes terjadi perdebatan kan dalil macam-macam wis. Dibantah mana ambek Kiai Mas Alwi bin Abdul Aziz. Kiai Mas Alwi mengusulkan Nahdlatul Ulama. Akhirnya yang disepakati di antara tiga Sampai tadi. langsung dianawi Mbak Asim. Dasarmu apa Alwi? Kok gawe jeneng Nahdlatul Ulama? Dan ketika itu Kiai Mas Alwi kalau menurut saya rasional. Karena di samping beliau alim juga, pengalaman keliling ini kan jadi anu kan. Ngapunten Kiai menawi nami niku kalau nama itu Nuhudul Ulama, berarti kan artinya akan bangkit para ulama. Kalau ada pertanyaan dari anak cucu kita, karena nama itu kalau sudah kita gedok sekarang selamanya akan kayak begitu. Kalau ada pertanyaan kapan bangkitnya ulama ini kok akan terus, kalau itu Nuhud berarti kan akan bangkit. Kalau pertanyaan kapan bangkitnya ulama, kita tidak akan bisa jawab. Makanya saya mengusulkan Nahdlatul Ulama. Itu pun juga masih ada syarat. Tidak semua kiai, tidak semua ulama bisa masuk di Nahdlatul Ulama ini kalau tidak mempunyai jiwa Nahdlatul Bangkit. Kalau tidak mempunyai jiwa kebangkitan. Ngapunten nek jare wong Surabaya, Kiai Mas Alwi. Ngapunten nek jare wong Surabaya. Wonten kiai niku sing tek iya cuma gedekno pondoke tok. Dijak berjuang oleh Jokowi gak gelem. Niki mboten saged ten ngene Nahdlatul Ulama. Ini akhirnya Mbak Hasim setuju. Ya wis aku sepakat. Jenenge Nahdlatul Ulama digedhok dengan nama Nahdlatul Ulama. Para kiai akhirnya setuju ya. Setuju sudah. Nah setelah itu terbentuk akhirnya membahas masalah yang ada di Timur Tengah. Terus ya apa nasibnya pesarane Kanjeng Nabi sing arep di Pindah. mosok kene menengahi. Membentuklah komite Hijaz pada saat itu yang dipandegani oleh Mbah Wahab sendiri. Langsung aja nih ngono jenenge wakil teko Nahdlatul Ulama, wong Nahdlatul Ulama wis digedhok. Iya. Ngono. Jadi resmi berangkatnya ke sana itu atas nama Nahdlatul Ulama, di antaranya Mbah Hasim, terus apa maneh Kiai Mas Alwi barang melu budak. Ahmad Ghonaim itu juga sing mandegani untuk berangkatnya ke sana termasuk Ahmad Ghonaim itu. Sak sing biaya ini bisa. Dan itu sangat signifikan. Sangat signifikan. Signifikan maksudnya gimana? Langsung ketemu dengan Rojo Ojo. dan protesnya diterima. Akhirnya makam Rasulullah tidak jadi dibongkar. Kan ngono. Jadi kalau ada sejarah yang menyatakan atau menulis bahwa berdirinya Nahdlatul Ulama itu didasari oleh Komite Hijaz, iku umpamane bener ngono gak 100%. Karena proses ini sudah berjalan. Proses itu wis melaku. Ketemu di tengah jalan. Karena di sana terjadi kudeta. Dikuasai oleh Wahabi. Akhirnya dibentuklah yang namanya Komite Hijaz setelah digedhok Nahdlatul Ulamanya dulu. Akhirnya resmi dipakai
sebagai organisasi nama Nahdlatul Ulama sampai muktamar pertama tahun 2006. Lah muktamar pertama itu cuman gedok nama organisasi ini adalah Nahdlatul Ulama 1926 itu tadi ya. 1926. Kan itu prosesnya memang di yuk apa ya, saat ini sampai bayang dewe lah. Yang perlu diketahui lagi bahwa Nahdlatul Ulama itu bukan gerakan kiai-kiai sepuh. Sepurane persepsi ini awakmu kan mesti bayangno kan. Kiai-kiai yang dulu itu begitu, kiai-kiai sepuh istilahnya kalau sekarang. Awakmu terobsesi ndelok foto-foto sing ana iku kan. Nggih. Bukan. Nahdlatul Ulama itu gerakan kiai-kiai muda. Duduk kiai-kiai itu nek kiai-kiai itu dijak model kaya ngono gak budal lil. Wis bingung boyoke dhewe-dhewe wisan. Bayangkan ketika mendirikan Nahdlatul Ulama itu, nuwun sewu, dari 3 serangkai ini yang terkenal itu. Sinten mawon, Gus? Kiai Wahab, Kiai Ridwan, Kiai Mas Alwi. 3 serangkai ini. Iki sing paling sepuh, iku Kiai Ridwan. Kiai Ridwan umur 40 tahun. Kiai Wahab. Mbak Wahab ini umur 37 tahun. Kiai Mas Alwi umur 35 tahun. Usia-usia Ansor ini. Usia Ansor kalau sekarang ya. Bayangno. Zaman sakmono usia-usia kayak begitu bisa menelurkan ide, bisa membentuk sebuah organisasi kaya ngono. Awak dhewe sakniki umur piro? Iso lapo? Ngene NU, terutama ngene Ansor. Iso apa? Aku lho 55 wisan. Sik belajar ya, Guys. Sik ngono tok ae sih. Lah kiai-kiai dulu itu lho umur 40 itu punya ide besar ya. Ide brilian. Yang paling sepuh pada saat itu Mbah Hasim. Karena Mbah Hasim memang jadi rujukan. Ini setelah NU tadi sudah berdiri pada tahun 1926, kedepannya apakah para kiai ini juga ada rencana-rencana terkait dengan perkembangan NU setelah berdiri? Kan perlu perkembangan biar umat lah yang ada di Indonesia ini tahu. Apakah ada rencana seperti itu juga, Gus? Ya perkembangannya jelas kan. NU kan jam'iyah, ijtimaiyah. Kan begitu. Di bidang keumatan. Jadi memang untuk itu. Ketika awal untuk membendung ya itu tadi loh. Yang namanya renans itu loh, Lil. itu enggak bisa dibendung kalau tidak kiai-kiai ini berjam'iyah. Kalau kiai-kiai ini berjam'iyah baru ini bisa terbendung. Salah satunya itu ya. Iya. Dengan basic utamanya, apa yang jadikan basic utama kiai-kiai ini? Pondok pesantren. Karena apa? Berintasnya Nahdlatul Ulama itu dari pondok pesantren. Rata-rata kiai-kiai ini kiai-kiai pondok pesantren semua. Tapi lahirnya NU ini gak ngene pondok pesantren ngono lho. Lahirnya NU ini ngene tengah kota, urban. Dan satu-satunya nuwun sewu pada saat itu organisasi yang lahir di kota besar. Nahdlatul Ulama NU Di Surabaya. Di Surabaya. Muhammadiyah di Jogja. Jogja dorong kota besar waktu itu. Pasca terbentuknya, Gus, ada rencana barangkali membuat lambang atau apa? Ya memang NU itu lahir jenenge dhisik. Ya nama. Jenenge dhisik. Dorong ono simbole. Simbol itu lahir menjelang muktamar kedua tahun 2007. 1927 sampai 2007. 1 tahun kemudian. 1927, 1 tahun muktamar kedua. Loh kok muktamar kedua? Loh iya. Di awal-awal berdirinya Nahdlatul Ulama dulu itu muktamar setengah tahunan. Ketika saya saat ini 5 tahun menurut Setengah tahun, 1 setengah tahun muktamar, setengah tahun baru berapa periode berikutnya mundur 1 tahunan. Setelah 1 tahunan mundur lagi 3 tahunan. Setelah 3 tahunan 5 tahunan sampai sekarang. Lah, ketika dibentuk itu apakah ada, kan ada susunan pengurusnya, Gus? Lah kira-kira
siapa ketuanya? Ada. Tapi kalau dengan nyebutnya sih gak apa le. Enggak, maksudnya ketua umum. Yang jelas Roisul itu belum ada kata-kata Roisul Akbar. Belum. Tapi kalau sekarang Suriahnya itu Mbak Asim. Rois Suriahnya itu Mbak Asim. Bukan Rois Akbar. Belum ada sebutan Roisul Akbar itu. Roisul Akbar itu tersebut ketika muktamar yang keberapa gitu. Terus bedanya Rois Suriah dengan Tanfid, istilah sekarang kan ada Tanfid. Iya kan, itu Roisnya itu Mbak Asim, ketuanya itu Mbak Asim. Terus yang bawahnya ini banyak, ada katib, itu banyak kiai-kiai yang itu ada di jajaran Suriah. Terus ada lagi yang Tanfidiyah. Kalau dulu itu bukan Tanfidiyah. Apa? Presiden. Presiden kalau dulu itu ya. Itu siapa, Gus? Yang diangkat adalah Hasan Gipul, Presiden Nahdlatul Ulama pertama, Presiden Tanfidiyah. Jadi pertama itu Hasan Gipul dengan beberapa susunan pengurus yang ada. Lah kiai-kiai yang ikut dalam, kalau kita mengatakan yang mendirikan Nahdlatul Ulama itu banyak. Bukan satu orang, itu banyak. Kiai yang termasuk yang diundang ketika itu banyak. Tapi berintasnya Nahdlatul Ulama itu yang 4 orang ini. Sinten mawon? Ki Hasim, Ki Wahab, Ki Ridwan, Ki Mas Alwi. Ki Hasim ini sebagai sepuh-sepuhnya, sebagai, ya kalau boleh dikatakan sebagai pendiri utama lah. Mbak Wahab ini sebagai penggerak nih, kalau Mbak Wahab gak iso kayak ini. Ki Ridwan yang menciptakan lambang, Ki Mas Alwi yang mengusulkan nama dan itu disepakati oleh para kiai. 4 orang ini inti dari Nahdlatul Ulama berdirinya. Kalau yang lain banyak, yang lain itu termasuk masyayikh Nahdlatul Ulama. Jadi ojo diklaim terus itu nanti akan terjadi firqah tersendiri di Nahdlatul Ulama. Ya alhamdulillah sahabat-sahabat, tadi telah dijelaskan oleh Gus Udin tentang proses berdirinya Nahdlatul Ulama. Lain kali akan kita sambung lagi dengan topik-topik yang berbeda. Tetap ngopi, tetap ngaji. Ngopi ya ngopi, ngaji ya ngaji rek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.